Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'du. Para sahabat, para bunyai, bapak-bapak, habaib, sahabat-sahabat saya perguruan tinggi di dunia kerja yang saya cintai dan saya hormati, mari kita memulai dengan terlebih dulu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin sampai hari ini, dan insya Allah moga-moga sampai kapanpun kita selalu mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, para sahabat, para jamaah yang saya cintai dan saya banggakan, saya akan melanjutkan masih menyangkut faslun fima yuhayyiju asbabar riya khaufud dhammi min hubbil hamdi wa hubbu tama'i fima fi aitin nas. Jadi mengapa dan apa dan bagaimana seseorang itu riya, motivasinya apa. Nah, di ujung dari ngaji kita kemarin itu menyinggung terhadap karena orang itu ingin riya, dihormati, kemudian dia juga disukai, kemudian seseorang itu mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan gift atau mendapatkan namanya berdua aja, namanya ganti. Atau mendapatkan special gift lah atau hadiah. Tetapi karena dasarnya riya, orang mengasih apa itu tidak pernah ditanya. Giftnya itu dari yang halal atau tidak. Yang penting orang itu menghormat. Nah, karena itu saya ingin lanjutkan para jamaah semuanya ya di dalam hari ini untuk bisa kita dengarkan dan kita baca terlebih dulu. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nawalla bihima bi ulumiha fit taurin, amin ya rabbal alamin. Wa yabdzuluna lahu amwalahum wa yunkihunahu banatihim wa yatarqabuna illallah azza wa jalla biwaliyatihi wa yatarabbakuna bidu'aihi wa yabduluna lahun nada wa yakufuna anhul adha. Nah, orang kalau sudah jadi tokoh, ini ujian para kita yang tokoh, Bapak Ibu sekalian, baik saya, Bapak-bapak sekalian, para kiai, para alim, para ulama, ada ujiannya itu memang yang paling berat jadi tokoh itu ujiannya riya memang. Lah kalau sudah orang riya, wa yabdzuluna lahum amwalahum. Biasanya seseorang menerima dari jamaahnya, dari orang itu amwal, beberapa harta. Ini Bapak Kiai, ini Bapak Bunyai, saya sedekahkan atau saya apapun, kadang-kala nggak ada pembicaraan kan, tahu-tahu sudah ditinggal di ruang tamu, lah numpuk itu. Nah, ini ada orang yang senang ada peninggalan dari tamu ya, tapi seringkali ada juga kiai ulama yang nggak suka. Karena itu terbersit kalau mengharapkan sesuatu dari jamaah itu berarti riya. Saya memimpin doa, saya diminta doa, berarti biar saya dapat sesuatu. Nah, ini yang ujiannya para ulama ya, para kiai. Ya.
Tapi ada juga yang nggak mau, udah tolong dikembalikan lagi, berikan kepada fakir miskin, yatim piatu di sekitar bapak, di sekitar panjenengan nggih, itu ada juga. Tapi ada juga yang happy mendapatkan sesuatu itu. Bahkan wayun kihunnahu banatihim, dan seringkali Pak Kiai, ini ada istri saya, anak saya, ya, monggo dinikahkan atau dinikahi kiai gitu. Nah, itu ada dulu. Jadi saking dari jamaah itu ingin mendapatkan keturunan dari kiai tersebut, sehingga anaknya pun ya ini wayun kihunahu banatihim. Jadi anaknya juga rela untuk dinikahin kepada beliau. Tentu dengan cara syar'i ya, bukan secara yang tidak benar. Itu dulu. Tapi sekarang rasanya sudah nggak ada. Yang ini tuh sudah nggak ada. Kalau dulu itu ada, ingin punya keturunan dari kiai X, kiai besar. Ya udah nggak apa-apa. Dari keluarga kita nanti punya keturunan dari kiai yang pondok pesantren tua, pondok pesantren besar. Nah, itu ada dulu ya. Nah setelah itu ya juga ada yang ada juga wa yataqarrabuna illallah azza wa jalla. Ada orang yang merasa, oh saya itu dekat dengan Allah bi wilayatihi karena kiai itu. Nah kiainya seneng ya, ini gara-gara saya doain, kemudian wasilah saya, kemudian seseorang itu menjadi baik. Lah ini juga sesuatu ujian dari para tokoh, para kiai itu seperti itu, berat ya. Ya, moga-moga kita dijauhkan dari sikap riya dalam hal membantu orang, mendoakan orang. Bismillah lillahi ta'ala. Wa yatabarrakuna bidu'aihi. Seringkali juga orang itu merasa tabarukan pada kiai itu, dan yang ditabaruki ya merasa itu karena kiai saya, dan kiai saya juga mengatakan itu karena doa saya. Oh, ini pas klop antara tabarukan, antara yang minta tabarukan ya memang karena bukan karena Allah, tapi karena memang ingin. Nah, itu. Kadang-kadang itu tabarukan dulu, nggak enak, nggak ketemu, salaman, nah gitu kan ada ya. Oke, ini maaf ya, ini yang menulis Syekh Izzuddin, bukan saya hanya membacakan ya. Tapi yang menabaruki para kiai juga gitu, merasa oh, saya tokoh, saya bisa melakukan itu. Wa yabdzuluna lahun nada, kemudian dia itu juga bisa namanya memberikan kedermawanan kepadanya, kepada orang itu. Dan yang terakhir wa yakufuna anhul adza, dan dialah yang bisa menghilangkan dari hal-hal yang menyakit, sakit, minta doa, minta barokah. Nah, pendek kata gini, kata kuncinya satu, ta'awanu ala birri wa taqwa aja. Yang penting tolong menolong hal ketakwaan. Orang minta doa didoain, tapi nggak usah berharap. Yang mendoakan juga begitu. Ini biiznillah ya, mari kita doa-doa bersama. Ini karena Allah, bukan karena saya. Atau juga begitu, lantaran para kiai, para guru kita, alhamdulillah kami sehat, kami lulus, kami apa gitu. Tapi jangan menandarkan semuanya itu karena beliau, karena orang itu, karena nggak boleh bergantung pada orang. Ya, berat. Nah, ini ujian para tokoh, para kiai, para ulama, para alim di sini. Ya. Saya lanjutkan para salikin rahimakumullah. Fa idza sya'aratin nafsu bimisli hadzal manzilatin allati la yunalu misluha illa bitta'ah. Tasanna'at indahum bid'atillahi ta'ala bi ibadihi litanala hadhil manzili au ba'dhaha wa yadfa'an nasu anha ma takrahu khaufan minallah ayyu'dhu waliyan min awliyaihi fa imman adza lillahi waliyan faqad baraza bil muharabati. Nah, ini lanjutan efek dari apa yang tadi, efek
efek dari orang mengagung-agungkan kita, orang mengeluh-elukan kita atau tokoh, kemudian tokohnya itu terselip rasa namanya riya. Nah, ini. Apa yang terjadi? Fa idza saratan nafs. Kalau sesudah tahu bahwa posisi kita itu mengetahui posisi kita nafsi pengertiannya bukan nafsu tapi diri kita seperti itu ya bimisli hadil manzilah dan itu semua karena ketaatan karena penghormatan itu bisa diraih ya allati lanula misla ila ta'ah. Maka dengan demikian ketaatan itu hanya bisa diraih karena karena tokoh ya apa yang terjadi ya. Nah kalau sudah situ nafsu menggoda ya naudzubillah moga-moga kita dijauhkan dari ini. Tasonaat indahum bi ta'atillahi ta'ala bi ibadihi. Jadi para ulamanya, tokohnya juga melakukan serupa. Yang meminta tabarukan tadi juga melakukan serupa. Apa itu? Ia pura-pura melakukan ketaatan kepada Allah. Wah kalau doa itu rasanya apa? Pokoknya doanya begitulah ya. Tapi itu pura-pura ya. Karena itu nggak boleh. Kalau orang doa itu mengada-ada nggak boleh. Doa itu harus dalam posisi ternyuh, harus berasal dari hati yang dalam. Nangis nggak bisa dibuat-buat, itu karena memang dari Allah, dari hati. Nggak boleh doa tahu-tahu biar audiennya ikut nangis semua. Kita mendesain, mendramatisir nangis itu juga nggak boleh. Itu namanya tasonnaat indahum bi ta'atillah indallahi ta'ala bi ibadihi. Jadi ini pura-pura yang mendoakan juga pura-pura ahli ibadah taat, yang didoain juga begitu. Ya, oke. Ini nggak boleh di dalam hal riya ya, karena itu penyakit yang menjelma dari orang yang beribadah itu adalah riya. Mengapa litanala hadhil mangzilatan au ba'duha? Nah, dengan demikian agar meraih posisi atau sebagian posisi tersebut. Orang tetap menghormat pada saya atau para kiai, para tokoh, para ulama. Kemudian ulamanya juga terenyuh kepada jamaahnya, kepada anak buahnya. Jadi posisinya itu win-win. Ya, win-win. Yang doain juga pura-pura, ya, yang didoain juga pura-pura alim, ya, tapi posisinya biar saling di masing-masing. Berat. Jadi orang ikhlas itu berat banget, dan ini bagian dari ujian kita semua. Ya, para sahabat saya lanjutkan. Wayat fa'an nasu anha, dan orang itu menghindari nafsu ya terhadap apa? Matakrohu khaufan minallahi ayyudzuna waliyan min auliyaihi. Kemudian agar manusia penilaian seperti itu, ya penilaian seperti itu tadi ada pura-pura tadi, penilaiannya di cover di dalam sebuah apa? Di sebuah sikap yang agak tidak dibenci, ya karena takut apa? Ya ayyudzu waliyan min auliyaihi, ya takut ini wali loh, masa saya nggak menghormati, ya udah kena. Jadi orang Jawa itu kalau dipangku jatuh. Tapi kalau orang Jawa dilawan itu biasanya diem, tapi saatnya ada sesuatu yang disampaikan. Tapi kalau dipangku seperti ini biasanya luruh. Ya, jadi jangan, itu wali, itu kiai besar, enggak boleh. Belum lagi ada dayang-dayang. Oh, kalau dayang, orang itu begitu para salikin. Mohon maaf, ini psikologi massa. Ada orang 15, yang 5 salamannya merunduk, yang 10 ikut merunduk. Yang 5 itu kadangkala dayang-dayangnya. Nah, ya ini apa ya, berat. Jadi tokoh itu berat, ujiannya berat, agar tidak riya itu berat. Ya, ini maaf ya, ini Syekh Izzuddin.
bukan saya pribadi, tapi saya membacakan. Ya, ini beratnya agar kita itu ikhlas. Ya, saya lanjutkan. Ya, karena kita takut jangan menyakiti wali Allah itu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, ini ulama. Fa inna man adzalillahi waliyan, sebab orang yang menyakiti wali Allah, ya, faqad baraja bil muharabati. Orang itu berarti mengumumkan ajaan perang kepada Allah. Wah, ini gimana orang nggak langsung ndelosor di hadapan orang-orang kalau doktrinnya seperti itu. Bapak, Ibu, ini wali besar, ini orang hebat, ini waduh macam-macam kan? Itu orang yang memperkenalkannya itu. Nah, akhirnya yang lain ikut. Itu memang manusiawi, ya. Bapak Ibu sekalian, moga-moga ya Bapak Ibu, saya khususnya Bapak Ibu sekalian, para ulama yang kita punya umat, moga-moga kita dijauhkan diri dari sikap riya dalam konteks beragama, dan ini menjadi bagian dari upaya kita ikhlas di dalam beramal. Para salikin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab tad'ufu tawa'iyar riya bi asbabi minha tadhkirun nafsi bima yuharrimuhullah azza wa jalla min taufiqihi aw salahi qalbi bisababir riya wa minha khaufun maqtillahi ta'ala idza tala 'alal qalbi wa mu'taqidur riya wa minha ma yafutuhu aw yanqusu lahu min tawabihi 'alal ikhlas wa minha ma yanqusu min tawabihi fil akhirah wa minha yata'arradu lahu min iqabillahi ta'ala wa syuhtihi wa adabihi al-alimi fil akhirah. Jadi kita dua bab terdahulu itu menerangkan macam-macam riya, cara riya, motivasi riya, operasionalisasi riya. Nah, itu semua telah kita bahas dan itu berat. Semua ujian berat. Ya, kita itu kadang-kadang masih suka dipuja-puja bangsa ya. Jalan harus ada dayang-dayang, datang harus dijemput. Kalau nggak di depan, nggak mau datang. Kadang-kala didesain, nanti datangnya acara sudah menjelang mulai, ya kita datang belakangan, ya. Kemudian tepuk tangan. Yang terhormat telah datang Bapak Tik. Waduh, tepuk tok. Ini bagian dari branding itu kalau pakai ilmu marketing marketing komunikasi politik, markompol. Itu desainnya seperti itu agar orang tertuju pada kita datangnya jangan di depan, nggak ada orang tahu. Ya, nggak ngerti. Tapi kalau sudah mau mulai kita datang unu dong apalagi ya tola al badru alaina. Waduh, semua berdiri. Waduh, ya Allah ya Rabbi, ini bagian dari ujian kita semua. Moga-moga ya kita dijauhkan itu, ya jadi orang biasa aja. Moga-moga kita bisa menjadi orang biasa. Yang berat itu jadi orang biasa. Apalagi kalau kita sudah pernah jadi tokoh. Untuk shifting to society, menjadi masyarakat biasa itu berat. Ya, berat. Nah, sekarang bab yang sekarang itu faslun fima yudha'ifu dawa'iyar riya wa yukassiru asbabah. Jadi hal yang melemahkan mendorong riya. Tadi itu yang mendorong riya apa? Sekarang piye carane agar kita itu enggak riya dan menghancurkan penyebab riya. Nah, ini jadi itu riya. Nah, ini resepnya kira-kira gitu. Itu tahu penyakitnya, ini resepnya. Apa itu? Tad'ufu da'ya riya bi asbabi minha, yang menjadi pendorong penghancur riya dan memperlemah riya itu ada beberapa. Apa di antaranya? Yang pertama adalah tazkirun nafs, mengingat diri, zikir terhadap diri. Kowe ojo sombong, kowe itu mati ora enek sing gelem ngonconi kowe nek kubur itu renek.
Kira-kira gitu ya. Kita harus introspeksi. Sak ganteng-gantengnya, sak tinggi-tingginya kita itu jadi tokoh, jadi presiden, jadi menteri, jadi kiai kecil, kiai besar, nggak ada itu yang mau nemenin di mana? Di kuburan nggak ada. Saya dikubur bareng di sampingnya nggak ada. Begitu 7 langkah, begitu selesai doa, ditalkin, udah lari semua. Itu manusia. Loh, ngono loh. Apa sih kamu yang kita banggakan, yang kita riakkan, kita tunjukkan apa? Ya. Coba kalau kita sudah jadi jerangkong orang Jawa ya, udah jadi kerangka, kulit kita itu mengelupas, hidung kita tinggal yang biasanya agak mancung atau pesek, kan tidak ada bedanya orang yang ini mancung atau pesek, tinggal tulang hidung sedikit aja kan. Yang membedakan itu kan ini, daging yang menonjol itu, coba tinggal kerangka. Orang takut semua. Masa kita harus bangga, kita harus riak gitu ya. Jadi yang pertama, yaitu kita diminta tadzkirun nafs bima yuharrimullah azza wa jalla. Jadi harus ingat kita itu siapa, dan kalau kita riak kemudian yuharrimuhullahu azza wa jalla, sehingga kita itu menghalangi dekat dengan Allah, menghalangi Allah memberi apa? Min taufiqihi, Allah akan memberi taufiknya. Ya, wa sholahi qalbihi bisa biriyah, yaitu dengan atau memperbaiki gara-gara riya. Berat. Jadi yang pertama bismillah lah ya, kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak riak dalam apapun. Kalau kita riak, taufik dari Allah itu menjauh. Ya, okay. Yang kedua, wa minha khaufu maqtillahi ta'ala. Kita harus takut dan terhadap murkanya Allah. Maqtillahi ta'ala, khaufun maqtillahi ta'ala. Orang riak itu sombong, hubungannya itu kan pada karo pakai jubahnya Allah. Allah murka, kita harus takut. Idza tala'al qalbihi, ya, jika Allah mengetahui hati seorang itu, ya, wa huwa muqtaqidur riya, padahal seseorang itu ada unsur riya. Jadi Allah nggak suka terhadap riya. Allah nggak suka orang yang takabur. Nah, karena itu kita harus mulai ingat, oh, enggak. Nah, gitu ya. Ini cara untuk kita itu direm agar tidak riya, ya. Dan yang ketiga, wa minha ma yafutu aw yanqusu lahu min thawabihi 'ala ikhlas. Yang ketiga itu adalah ya pahala kita itu akan yanqus, akan hilang, memuai atau ngabar lah. Bahasa Jawa itu ngabar atau mungker ya. Min thawabi dari pahala, 'ala ikhlas dari ikhlas itu. Jadi pahala ikhlas hilang, berkurang karena riya itu. Dan ya kita sudah ngaji, sudah kemana-mana, sudah ziarah, sudah silaturahmi, karena riya hilang begitu saja karena tidak ikhlas. Nah, yang ketiga, yang keempat, wa minha ma yanqusu min thawabi fil akhirah, dan berkurangnya nanti pahala di akhirat. Apa sih yang kita cari? Akhirat kan? Karena yang betul-betulnya menjadi teman kita di akhirat itu ya amal kita. Kalau amal itu sudah halus di dunia karena riya, karena takabur, maka ya percuma. Nah, itulah kira-kira kita itu nggak tahu seberapa besar amal kita diterima. Tapi kalau kita menjalani maksiat pasti itu dicatat. Kalau beramal baik karena tidak ikhlas belum tentu, kita nggak tahu. Tapi kalau yang baik belum tentu tahu kita diterima. Tapi kalau yang jelek pasti diterima. Nah, artinya dicatat oleh malaikat Raqib Atid itu. Nah, itu dengan demikian sebaiknya kita memang agar tidak hilang pahala kita di akhirat, kita sebaiknya jangan riya. Dan yang nomor 5, ini contohnya, bukan contoh, sebabnya yang harus kita lakukan adalah wa minha ma yataraddu min iqabillahi ta'ala, dan kita juga
harus menjaga dari apa? Dari hukuman Allah Ta'ala. Nah, kalau orang salah, orang dosa kan dihukum nanti. Yang kedua, wa sukhtihi, dan kita harus takut terhadap murkanya Allah. Nah, wa adabihi, dan adabnya Allah. Gimana? Kita nggak punya saving sama sekali ya? Tidak punya saldo sama sekali. Yang ada malah dosa maksiat, ya. Maka dengan syahwat, maka dengan demikian itu yang menjadi murkanya Allah dan juga adab Allah. Ada bihil alimi fil akhirah, dan itu nanti akan menghadangnya di yaumil akhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita kaji pada hari ini. Kita sudah tahu tentang beberapa penyakit riya, ya, dan beberapa contohnya. Kemudian kita juga motivasi riya dan yang bisa mendorong dan juga membangkitkan. Nah, sekarang yang di bab ke-28 itu bicara tentang resep agar kita tidak. Demikian, terima kasih. Semoga yang kita kaji pada hari ini mendapatkan ridho, berkah dan maunah dari Allah Subhanahu. Moga-moga kita di dalam beramal selalu dihiasi dengan minal mukhlisin, dan kita menjadi orang yang betul-betul ikhlas beramal. Al-kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.